Cerita Wilk. Wah. Gerakan tangan yang anggun itu, Tuan Brad seperti yang diharapkan. Wah. Aroma yang menenang. Anggun sekali. Bagaimana dia bisa minum teh dengan cara yang mengagumkan? Ada apa dengan Will? Wait, biar ku beritahu padamu. Kau harus mengibaskan handuknya seperti ini. Lihatlah keringat yang bersinar itu. Bagaimana Tuan Brad bisa sangat berkarisma. Hey Will, kau sungguh berpikir Tuan Brad itu keren? Ya, tentu saja. Aku tidak mengerti bagian mana dari wajah jelek itu yang terlihat keren. Ya, sebenarnya Tuan Brad adalah penyelamatku. Penyelamat? Sebenarnya, aku susu yang berbeda dibanding yang lain sejak aku lahir. Dokter, huruf yang ada di kening bayi kami adalah huruf W bukan M. Apa itu normal? Aku tidak tahu. Aku baru pertama kali melihatnya juga. Aku rasa sulit untuk melakukan sesuatu dengan teknologi yang kita punya saat ini. Aku sudah membuat kesalahan besar. Hey Will, tunjukkan pada kami keningmu. Aku dengar kau punya tanda huruf W di dahimu. Kau kira huruf W akan berubah jadi M jika kau sembunyikan dengan topimu? Itu benar. Bukan, ini bukan W tapi M. Aku sudah katakan padamu. Lihat, itu huruf M terbalik. Wah, jadi gosip itu benar. Huruf M yang terbalik. Jadi kau bukan Will tapi Will. Tidak, aku bukan Will. Aku Bill. Aku juga Bill. Kami akan melindungi Brad City. Kami adalah Donald Ranger. Kami menyelamatkan lagi hari ini. Sampai jumpa lain kali. Pangkas rambut yang melayani pelanggan dengan sepenuh hati kini sudah menjadi topik pembicaraan di Kota Roti. Orang-orang memanggilnya tukang cukur yang jenius Tuan Brad. Terkenal karena keahliannya merubah penampilan yang mampu merubah gaya apapun sesuai keinginan pelanggan. Halo, kenapa Anda datang kemari? Aku punya masalah kerontokan rambut, tapi Tuan Brad memberikan solusi dan merubah gaya rambutku dengan cara yang mengagumkan. Datanglah ke pangkas rambut Tuan Brad jika kau ingin merubah penampilanmu. Pangkas rambut Tuan Brad. Halo. Apa kau Tuan Brad si tukang cukur? Aku pernah melihatmu di TV. Mereka bilang kalau kau bisa menata rambut model apapun. Itu benar. Apa yang bisa kubantu? Tuan Brad, aku butuh bantuanmu. Bisa kau tata rambutku juga? Mengapa huruf M-mu terbalik? Itu benar, aku terlahir sebagai Wilk bukan Milk. Ayah dan ibuku sudah membawaku ke rumahku, tapi bahkan dokter mengatakan tidak ada yang bisa dia lakukan. Maafkan aku tidak bisa menerima pelanggan susu di tokoku. Lagi pula jam operasional kami sudah berakhir. Tuan Brad, semua orang mengatakan aku aneh karena huruf W ini. Mereka mengejekku dan mempermainkanku setiap hari. Jika aku tidak membantuku, tidak akan ada yang... Ya, aku tahu, lepaskan. Kau ingin merubah huruf W di keningmu menjadi huruf M, kan? Baiklah, aku tahu. Wow. Aku rasa ini sudah berhasil. Wah, kau memang seorang yang jenius. Oh, tidak. Ada apa? Apalagi yang bisa kulakukan? Aha. Sudah selesai. Wow, terlihat sungguhan. Aku tidak perlu menutupinya dengan perban sekarang. Terima kasih Tuan Brad. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bahkan seorang tukang cukur yang jenius tidak bisa memperbaiki ini. Aku rasa aku harus menghabiskan seluruh hidupku dengan Wilk sekarang. Anak kecil, sudahlah sebentar. Ayo kita coba cara lain saja. Mungkin dengan cara lain akan berhasil. Biar beri aku waktu untuk memikirkannya dulu ya. Kenapa? Apa? Kau bilang kau Will?
Apa kau tahu alasannya kenapa semua roti datang ke tukang cukur? Hah? Mereka datang ke sini bukan tanpa alasan apa-apa. Apa kau benar-benar ingin tahu alasannya kenapa? Aku beruntung. Itu karena mereka ingin menjadi yang spesial di antara yang lain. Mereka ingin berbeda dengan yang lain. Aku satu-satunya Wilk yang spesial. Ya, Tentu saja. Aku tidak aneh. Aku spesial. Aku mengerti sekarang, Tuan Brett. Terima kasih banyak. tidak sama sekali. Terima kasih banyak untuk hari ini. Baiklah, sampai jumpa lagi. Ini hari yang melelahkan. Rasanya aku ingin cepat pulang. Tuan Brett. Eh, Aku tidak punya uang untuk membayarmu, tapi aku mohon terima ini. Ini sesuatu yang sangat berharga bagiku. Sekarang aku berikan kepadamu. Sampai jumpa. Sejak saat itu, aku hidup penuh percaya diri dengan nama Wilk. Aku tahu aku spesial dan hidupku benar-benar berubah karena Tuan Brett. Kurasa dia mengatakan itu semua karena Tuan Brett ingin dia cepat pulang. Itu tidak mungkin. Tuan Brett sangat tulus kepadaku. Tuan Brett, apa kau benar-benar mengatakan itu semua pada Will? Apa? Kau hanya satu-satunya Wilk yang spesial. Omong kosong apa lagi yang kau bicarakan? Kau lihat kan? Wilk sudah dewasa. Wih! Taruh kotak di tempat penyimpanan. Ya, Tuan Brett. Jangan lupa buang sampahnya sekarang. Baiklah. Kau sudah buat krim kocoknya? Bawakanlah aku teh hitam. Toiletnya tersumbat. Dan sekarang cepat siapkan bahan-bahannya. Segera, Tuan Brett. Oh. Kelihatannya Wilk sangat semangat hari ini ya. Dia tidak bilang padamu. Orang tuanya akan menemuinya hari ini. Sudah setahun mereka tidak bertemu. Orang tua Wilk? Siapa itu? Permisi, apa ini Brett Barbershop? Ya, benar. Bagus. Ibu, aku rindu kalian. Sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Oh iya, biar ku perkenalkan kalian pada orang-orang yang bekerja denganku. Yang ini Tuan Brett. Dan rekan kerjaku Choco. Tuan Brett, Wilk sering sekali cerita tentangmu. Wilk sangat mengagumimu, Tuan Brett. Dia itu terlalu baik. Kau membuka salon yang bagus sekali. Bayiku bekerja di tempat usaha yang sebagus ini. Tidak, Ibu, aku bukan bayi lagi. Aku sudah besar. Sudah besar. Wilk sayang, sekarang kau tidak mau mencium ibu? Oh, tentu mau. Mencium. Apa kau tidak lapar, sayangku? Haruskah kita makan malam dengan barbecue? Sungguh, aku suka. Baiklah, Tuan Brett, bolehkah kami mengajak Wilk untuk makan malam? Tentu. Semoga malam kalian indah ya. Terima kasih banyak, Tuan Brett. Ayo. Jadi kau mau barbecue atau ayam goreng, sayang? Barbecue. Tentu saja. Sekarang aku tahu kenapa tingkah Wilk seperti anak-anak. Aku juga. Wow. Aku mau pesan yang ini. Yang ini kelihatan. Terima kasih. Terlihat lezat. Tunggu. Biar ayah buang dulu bagian yang hangusnya. Tapi ayah itu bagian terbaik. Bagian hangus bisa menyebabkan kanker. Bilang Lezat sekali. Wilk, makan kimchinya. Biar ibu rendam dulu di air karena kau tidak bisa makan pedas. Tidak, Ibu. Sekarang aku sudah bisa makan pedas. Apa? Kau bisa makan pedas? Lihat ya, aku akan makan kimchi pedas ini. Wow, kau sudah besar sekarang. anakku, kau sudah dewasa sekarang. Donat Ranger. Wilk, berhenti menonton dan tidurlah sayang. Ibu, aku masih mau menonton. Tidur lebih awal itu baik untukmu. Tapi ibu akan bacakan buku cerita. Wow, ini buku favoritku, Petualangan Little Milk. Dahulu kala di Bakery Hill hiduplah Milk kecil pemberani. Selamat pagi, Choco
Koko dan Tuan Brett. Hei, apa kau bersenang-senang dengan orang tuamu kemarin? Iya, kami makan barbeque. Ayahku memotong bagian yang hangus dan ibu memotong kimchi untukku. Bukan itu saja, ibuku bahkan membacakan dongeng pengantar tidur. Will, kau benar-benar masih disuapi ibu dan ayahmu. Jadi ibumu masih memotongkan makananmu, Will. Hah? Bukannya semua orang seperti itu? Apa maksudmu? Bahkan anak TK saja sudah makan sendiri. Bukankah kau sudah terlalu besar untuk dibacakan dongeng pengantar tidur? Kau memang masih bayi. Jelas sekali. Aku bukan bayi. Oh sayang, bayi kita marah. Oh, dia bukan bayi. Dia sudah besar. Bayiku sayang, bisakah kau bawakan stroberi? Siapa yang masih baik? Nyonya, meskipun Will sudah berusia lebih dari 20 tahun, dia mempunyai cerita-cerita yang lucu sekali. Lucu sekali. Ya, orang tuanya masih menyuapinya dan juga dia masih mencium ibunya. Will, aku datang. Hei Cis, jangan panggil dia Will, tapi panggil saja dia bayi. Bayi. Ya, biar kau beritahu sesuatu. Dia itu masih makan suap ibunya. Will, kau lebih tua dariku. Kau masih bayi. Aku bukan bayi. Oh ya, itu benar. Dia sudah besar. Sudah besar. Sudah besar. Lucu sekali. Ya. Dan betapa dewasanya aku. Will, ibu dan ayah datang. Tuan Brett, boleh kami mengajak Will pergi? Kami ingin mengajak Will ke taman hiburan. Tentu. Selamat bersenang-senang ya. Aku tidak mau. Taman hiburan itu untuk anak kecil. Aku mau kuliah filsafat saja. Apa? Kuliah? Ya, kenapa? Will, kemarin kau mengatakan pada ibu kalau kau mau pergi ke taman. Buat apa kau kuliah filsafat? Ibu, ayah, aku sudah dewasa dan aku tidak mau ke taman. Apa? Aku harusnya mengembangkan diriku, bukannya bersenang-senang, agar aku bisa berkontribusi untuk negara kita. Sayang sekali kami sudah beli tiket sehari penuh yang mahal. Karena Will tidak mau, kita berikan saja tiket kepada Tuan Brett dan Chow. Baiklah. Tiket sehari penuh gratis. Tunggu, ini tidak bisa ditolak. Aku akan pergi. Ayah dan ibu sudah menghabiskan banyak uang, jadi aku harus pergi. Jadi ayo cepat sebelum tamannya tutup. Yeay! Akhirnya kita sampai. Aku mau naik komedi putar dan bom-bomkan. Will, yang mana dulu? Bagaimana kalau wahana favoritmu dulu komedi putar? Dan kau pasti juga suka bom-bomkar. Ayo naik. Disarankan untuk usia di bawah 7 tahun. Kalau aku naik ini, mereka akan memanggilku bayi. Ini hanya untuk anak-anak. Ayo cari wahana untuk dewasa. Apa? Aku mau naik itu. Tapi itu kereta luncur. Terlihat mengerikan. Apa kau berani? Apa maksudmu, Ibu? Aku pernah naik wahana yang lebih mengerikan dari kereta luncur. Ayo cepat. Wow, tadi itu seru sekali. Haruskah kita naik lagi? Will, kau baik-baik saja? Kereta luncur terlalu ekstrim. Bagaimana kalau kita naik komedi putar saja? Tidak. Astaga, kau mual? Apa kau mau minum? Ayah juga haus. Aku baik-baik saja. Tapi baiklah kita cari minum kalau ayah haus. Jus donat Ranger rasa melon. Will, kau suka jus donat Ranger kan? Tidak usah, terima kasih. Itu adalah jus untuk anak kecil. Tolong kopinya 1 ya. Double espresso. Baik. Apa? Dia minum kopi? Itu terlalu pahit untukmu. Justru rasa pahit yang buat kopi enak. Seperti kehidupan yang pahit. Sudah ayah bilang, kopi itu untuk orang dewasa. Bayi ibu harusnya minum jus donat Ranger saja. Aku sudah bukan bayi lagi. Apa? Karena
ayah dan ibu memperlakukanku seperti seorang bayi, maka Tuan Brett dan juga Choco, mereka mengejekku. Bahkan Cheese pun terus mengejekku. Jika kalian mau memperlakukanku seperti bayi, pulang saja. Maafkan kami. Ibu dan ayah sudah lama tidak bertemu denganmu. Kami tidak sadar kau sudah dewasa. Baiklah, Will. Nanti ibu berkunjung lagi. Iya benar. Ayolah sayang. Apa aku terlalu kasar? Aku mau menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibu dan ayah. Dan menonton Donut Ranger di bioskop, mengunjungi toko mainan, bahkan bermain arcade. Kenapa aku berusaha bersikap seperti orang dewasa? Aku rindu ibu dan ayah. Ibu, ayah. Kenapa kalian di sini? Kami menunggu karena kami tidak mau meninggalkan anak kami. Ibu dan ayah memperlakukanku seperti bayi lagi, ya kan? Bersikap dewasa di depan orang lain tidak membuatmu menjadi orang dewasa, sayang. Iya, kau sudah jadi orang dewasa sayang. Kau sudah bekerja keras di pekerjaanmu. Kau membantu orang yang membutuhkan. Dan kau juga mandiri dan juga pekerja keras. Ayah dan ibu sangat bangga padamu sayang. Kau pria muda yang tampan. Ibu, ayah, bersikap layaknya orang dewasa itu sulit. Sudah. Di depan kami kau bisa bersikap seperti anak kecil. Berapapun usiamu, kau akan selalu menjadi anak kecil berharga kami. Bagaimana kalau besok kita menonton film? Lalu kita bermain arcade. Ya. Dan juga ke toko mainan. Iya. 20 tahun lalu. Sayang, di kepalanya tertulis huruf W dan M. Bagaimana ini? Tenang saja, itu berarti dia spesial. Bagaimana kalau anak-anak lain mengejeknya? Bagaimana kalau dia tidak punya teman? Kalau begitu, nanti kita bisa jadi temannya. Karena dia anak berharga kita, Will. Teman baru sosis. Ya ampun, dari mana ini asalnya? Beraninya kau mendekati Sebastian. Ayo pergi. Hari ini hari Senin yang menggembirakan. Ayo bekerja dengan rajin. Apa itu? Tunggu, mengeluarkanmu dari situ. Wah, kau lucu sekali. Halo, siapa namamu? Aku tahu kau pasti lapar. Tunggu sebentar ya.
Ini susu segar. Ayo diminum. Kasihan sekali, kau pasti kelaparan. Oh iya, kami punya banyak makanan lezat di toko pangkas rambut. Ayo ikut aku yakin Tuan Brad pasti menyukaimu. Enak saja. Aku mohon Tuan Brad, apa boleh sosis tinggal bersama kita? Tidak boleh ada peliharaan di toko pangkas rambut. Tuan Brad. Sosis, maafkan aku ya. Tuan Brad tidak mengizinkanmu tinggal di toko pangkas rambut. Nah, mulai sekarang kau tinggal di sini ya. Jangan sampai Tuan Brad mengetahui hal ini. Berubah. Will, ambilkan aku krim kocok baru. Will. Kemana perginya dia? Will, kau di mana? Hah? Apa-apaan ini? Wah. Tuan Brad. Tuan Brad, aku benar-benar minta maaf. Kalau begitu, kau juga ikut pergi dengannya. Aku mohon maafkan kali ini saja. Wah, sosisnya lucu sekali. Wah, Kau menyimpannya di toko pangkas rambutmu. wah, dia benar-benar gemuk. Boleh tidak aku berfoto dengan sosis? Aku... Tentu saja boleh. Sosis ini adalah maskot toko pangkas rambut kami. Dia lucu kan? Kau boleh berfoto sebanyak yang kau mau. Wah, terima kasih. Tuan Brad. Kau akan mendapatkan potongan harga di toko ini kalau kau mengunggahnya ke medsos. Benarkah? Benar? Toko pangkas rambut ini benar-benar hebat. Oh. Baiklah, silakan antri jika ingin berfoto dengan sosis ini. Wah, sosis kau lucu sekali. Ayo cepat kita foto. Baik. Aku akan memotret. 1, 2, sosis. Taman bermain cheese. Hey Will, ayo kita main. Oh, hai Cheese. Aku benar-benar sibuk. Tanya Choco saja. Tidak mau. Kau tidak lihat aku sedang mengerjakan pembukuan. Aku mau pulang lebih cepat hari ini. Hah? Bagaimana? Semuanya sibuk. Cheese, kau itu masih SD, demi goda. Kapan kau berhenti bermain? Saat aku seumurmu, aku mengantar koran di pagi hari. Aku belajar dengan sangat tekun di kelas setiap hari dan bekerja paruh waktu di perpustakaan malam hari. Seharusnya kau tidak malas seperti ini. Ya, baiklah. Kalau kau punya banyak waktu luang, bawalah sosis jalan-jalan ya. Bawanya sekarang. Boleh, kenapa? Sosis, ayo jalan. Jalan-jalan itu sangat menyenangkan ya. Oh, hei, tunggu. Hei, itu taman bermain.
Mau naik jungkat-jungkit. Baiklah. Apa begini cara bermainnya? Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Aku tidak tahu cara bermain jungkat-jungkit. Aku belum pernah punya teman untuk bermain jungkat-jungkit. Yeay. Apa boleh aku ikut main perosotan? Ada cheese. Kau bau seperti kakekku. Cepat keluar dari taman bermain kami, bau. Jadi begini cara main jungkat-jungkit. Wow, menyenangkan sekali. Kau mau kemana, sosis? Seluncuran. Hei kau, sedang apa kau di sana? Ini taman bermain kami. Cepat pergi dari sini. Bau badanmu itu benar-benar parah, kawan. Baiklah, ayo pergi, sosis. Wah, udara langsung segar setelah dia pergi. Ya, aku bisa bernafas lagi. Yeay. Tadi kita bersenang-senang, sekarang tidak lagi. Kau mau kemana? Ini tumpukan material bangunan. Kau mau apa? Jungkat-jungkit, sosis. Kita buat seluncuran dan ayunan kita sendiri saja yuk. Ini tidak sempurna, tapi ini cukup bagus. Apa yang harus kita lakukan dulu? Kau sebut tempat barang bekas ini taman bermain? Apa tumpukan sampah ini berfungsi? Ini kelihatan kotor. Kalian semua siapa? Karena kau menanyakan pertanyaan aneh, sepertinya kami harus menjelaskan padamu. Namaku Mil Brit. Aku adalah ranking teratas jurusan arsitektur di Keele University. Aku adalah Coklat Chip Cookie, ahli teknik dari Cookie College. Saksikanlah kehebatan desain dan dekorasi Condesit Milk Zero. Dengan kekuatan kami yang disatukan, membangun taman bermain sempurna itu sangatlah mudah. Sebenarnya mereka itu apa sih? Aku harus membuat render baru sepenuhnya. Benar. Iya, itu baru yang kusebut desain pasca modern. Luar biasa. Desain ditinjau dan diterima. Itu yang dibutuhkan untuk mempercantik dengan dekorasi makanan penutup menakjubkan untuk tampilan baru dan berbeda. Jika kau buat terlalu megah, pembangunannya akan mustahil. Apa? Beraninya kau melecehkan desainku yang lezat? Dasar insinyur payah. Kau bilang apa? Rekan-rekan timku yang brilian, kenapa bertengkar? Saat roti berbakat seperti kita bersatu, kita bisa buat dunia jadi lebih indah untuk semuanya. Maafkan aku, partner. Tidak masalah. Kita tidak ada masalah lagi, partner. Mereka benar-benar hebat. Cheese, apa kau mau berdiri di sana dan melihat saja? Ayo cepat bantu kami. Baiklah. Tim, mari kita bangun taman bermain terhebat yang pernah kita buat. 1, 2, 3. Ninja! Pastikan yang itu stabil. Kita lakukan apa yang diinstruksikan oleh cetakan biru. Tapi langkah berikutnya, kita tidak punya semen atau cat. Aku benar-benar frustasi. Apa ini artinya kita harus menyerah? Menyerah? Kita sudah bekerja begitu keras dan mencapai sejauh ini. Menyerah bukan hal pilihan untuk saat ini. Menyerah bukanlah pilihan. Ide besar apa yang ada di sini? Aku datang jauh-jauh ke sini dan pembangunan dihentikan saat aku tiba. Kedatangan kami sia-sia. Apa ini? Taman bermain yang belum selesai? Mungkin mereka kehabisan uang juga. Kami mendesain taman bermain ini bersama-sama. Ini adalah Cheese. Kami membantunya membangun taman bermainnya sendiri.
Taman bermain? Kalian itu sekumpulan anak-anak. Kalian tidak bisa membangun taman bermain tanpa bantuan kami, ahlinya. Dengar, nak, kau tidak perlu membangun taman bermain. Pergilah bermain di taman bermain sebelah. Tidak, aku tidak bisa kembali ke sana. Soalnya anak-anak di sana mengusirku karena bau badanku. Apa? Mereka mengusirmu karena bau badan? Mereka itu anak-anak yang payah. Hei, ayo kita bantu mereka selesaikan taman bermain ini. Ayo kita lakukan. Ayo, kita buat ini jadi taman bermain terbaik di Bakery Town. Terima kasih banyak. Menopang di sebelah sini dan baloknya di sebelah sana. Apa kalian membangun taman bermain baru di sini? Bagus sekali. Anakku membutuhkan tempat untuk bermain bersama teman-temannya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Ini, silakan. Kalian pasti haus. Ya, terima kasih banyak, Bu. Halo, anak muda. Silakan dimakan buah segarnya. Terima kasih banyak, Bu. Rasanya enak. Oh, sudah selesai. Kelihatannya cukup bagus. Menakjubkan. Tugasku di sini sudah selesai. Hei, jangan lupa kalau aku yang buat semuanya bisa berdiri. Akhirnya selesai. Teman-teman, ayo kita nikmati taman bermainnya bersama-sama. Apa itu? Coba lihat taman bermain di sebelah sana. Taman bermain itu lebih mirip taman hiburan. Besar sekali. Terlihat menyenangkan. Kami minta maaf. Apa kau tidak keberatan kalau kami bergabung denganmu? Kami benar-benar menyesal telah mengolok-ngolokmu. Kami salah. Tentu saja. Aku tidak membangun taman bermain ini sendirian. Kami bekerja sama sebagai tim untuk membuat sesuatu yang istimewa. Ayo, bermain bersama kami. Wow, benarkah? Kau serius? Taman bermain yang kita buat ini hebat. Sosis, terima kasih sobat. Tukang cukur magang. Selamat datang di Bread Barbershop. Joko, sekarang ayo kita mulai. Tentu. Kemana sebenarnya Will pergi dan kenapa dia pergi lama sekali? Master Bread. Will, sebaiknya jelaskan apa yang terjadi. Tapi Pak, coba lihat siapa yang datang bersamaku. Red, sudah lama tidak bertemu. Master, apa yang membuatmu datang ke salonku? Ya, ada urusan yang harus kuselesaikan di Bakery Town. Kami bertemu di mall di Bradburg dan aku mengajaknya ke sini. Wah, sepertinya semua baik-baik saja di sini. Ya, tentu saja. Aku diajari oleh yang terbaik. Ngomong-ngomong, siapa dia? Izinkan aku perkenalkan murid baruku. Ini adalah Melon Bread. Apa kabar? Murid barumu? Setelah aku menyerahkan tokoku padamu, aku putuskan untuk pergi berlibur. Hah? Keren. Lakukan lagi. Aku juga mau. Hei, dia belum selesai menata rambutku. Oh, aku tidak bisa mengabaikan bakatnya, jadi aku putuskan untuk mengajarinya. Wow, cerita yang luar biasa. Bakatmu membuatku sangat kagum. Apa kabar? Namaku Will. Aku rasa kita harus berteman. Ngomong-ngomong, anak Melon ini... Anak zaman sekarang memang begitu. Aku rasa aku agak lapar setelah perjalanan jauh. Tentu saja, jangan khawatir, Master. Kami akan sajikan hidangan yang layak untuk seorang raja. Aku akan panggang dagingnya. Aku akan siapkan minumannya. Rasanya menyenangkan melihatmu dan salonmu begitu sukses. Semua ini berkat yang kau ajarkan, Master. Omong-omong, aku cukup terkesan dengan asistenmu. Wah, dia mengubah jamur-jamur hebat itu jadi model super. Siapa Will? Hanya remah yang tahu. Aku sudah berusaha keras mungkin untuk mengajarinya. Kalau begitu, bagaimana kita biarkan Melon Bread dan Will melakukan pertarungan? Melon Bread telah mengunjungi kota demi kota, berlatih untuk menjadi penata rambut terbaik. Dan aku rasa pertarungan ini akan memberi mereka pelajaran. Tetap saja, tanpa waktu untuk mempersiapkannya. Aku mau. Maksudku, aku bisa belajar banyak dari Melon Bread. Will? Bagus, kami akan menemui kalian besok di tempat Kalau parkir. begitu, sampai besok. Semoga malam kalian menyenangkan. Sampai bertemu besok. Master Bread, kok tidak apa-apa? Omong-omong, bukankah Melon Bread itu hebat? Aku melihatnya beraksi dan dia itu jenius sekali.
Baiklah, bagaimana kalau kita mulai pertarungannya? Ya, aku rasa aku siap. Ya. Untuk babak pertama, kalian akan mengukir kelapa. Hah? Mengukir kelapa? Penata rambut sebenarnya bisa mengubah batu padat menjadi seni hidup dengan tangan mereka sendiri. Yang pertama menyelesaikan pengukiran kelapanya yang memenangkan babak pertama. Di posisi, siap, mulai. Bagaimana caraku mengukir menembus cengkang keras ini? Aku akan pakai ini dan bukannya gunting. Ya, ayo kita mulai. Oh. Siapa yang akan pakai gunting pada kelapa? Setidaknya aku pakai akal sehatku. Oh, dia mengukir kelapa dengan begitu detail dalam hitungan menit. Kau melakukannya dengan sangat baik. Senang mendengarnya, Master. Demi gluten. Oh, Will, mengukir kelapa dengan gunting, apa kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Dan pemenangnya tentu saja Melon Bread. Anakku Will, kenapa kau memakai gunting? Iya, tentu saja aku tahu akan lebih mudah memakai bor. Tapi saat aku membayangkan kelapa sebagai kepalanya pelanggan, aku tidak sanggup mengukirnya dengan bor. Oh, jadi itu sebabnya. Baiklah, sudah cukup mengobrolnya. Untuk babak kedua, perburuan sirup coklat. Yang pertama kali membawa sirup coklat yang baru dibuat akan dinyatakan sebagai pemenangnya. Apa? Tapi aku asing dengan daerah ini. Aku tidak tahu dari mana aku mulai mencari. Aku rasa aku tahu tempatnya. Ayo kita pergi sama-sama. Ini dia, pabrik sirup coklat terbaik di Bakery Town. Selamat sore, Pak. Apa kabar, Will? Pak, apa kami bisa membeli sirup coklat baru yang dibuat, yang masih segar? Oh, waktu yang tidak tepat. Begini, ini saatnya makan siang dan semua sedang istirahat makan siang. Aku minta tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Tentu, selamat makan siang. Sirup coklat mereka dibuat dari 100%. Melon Bread, apa yang kau lakukan? Tidak boleh buang-buang waktu. Aku ambil saja itu tidak aman. Aku akan mengambilnya. Aku mendapatkannya. Will, apa kau jatuh karena mencoba menyelamatkanku? Aku minta maaf. Will? Aku tidak apa-apa. Aku adalah kotak karton susu, jadi aku bisa mengambang. Sekarang kau pergi saja. Sepertinya aku berhasil. Melon Bread, aku tidak percaya kau telah menungguku. Jangan ada yang bilang kalau aku berbuat curang untuk menjadi nomor 1. Kau bisa bersikap dingin, tapi aku bisa tahu kalau kau punya hati yang hangat. Apa? Hei, kau bicara terus dari tadi. Tapi aku akan pergi dari Tunggu sini. aku. Hai Master Bread, kami kembali. Di saat bersamaan, kenapa kalian lama sekali? Ceritanya lucu. Aku benar-benar payah dan jatuh ke dalam tong sirupnya. Kenapa aku tidak merasa heran? Kalau begitu, kita harus anggap babak ini seimbang. Seimbang? Itu artinya aku menang. Tidak. Babak terakhir akan menentukan siapa pemenangnya. Fitur terakhir, menara buah 100 tingkat. Menara buah 100 tingkat? Tidak mungkin. Yang pertama berhasil menata buah 100 tingkat ini akan menang pertarungannya. Kita mulai pertandingannya. Untuk membangun menara seperti itu, sebagai dasarnya, aku pakai buah paling besar. Ya, semangka, kau dan aku. Belewah di atas mereka. Dan setelah itu, nanas. Red Melon menggunakan taktik menumpuk yang bagus. Ya, benar. Sepertinya aku akan menang. Hampir. Astaga. Kepalaku. Sebenarnya apa yang dipikirkan? Dasar payah. Kau tidak punya taktik. Tidak heran menaranya rubuh.
Aku selesaikan tugasnya. Tidak kusangka dia membangunnya dengan sangat cepat. Menakjubkan. Tugas diselesaikan dengan baik. Will, kau bisa turun. Pertandingan sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lihat menaranya Wilk ya. Memangnya apa yang aku lihat? Tidak ada tingkatannya, tidak ada bentuknya. Apa kau sama sekali tidak punya rencana? Dengan ini kunyatakan pemenangnya adalah Melon Bread. Dasar payah, kau sama sekali tidak menang satu ronde pun. Maaf, aku telah mengecewakanmu, Pak. Besok kita akan mulai dari awal lagi. Pak, aku akan berusaha sebaik mungkin, Pak. Brad, kau akan urus salon ini dengan baik ya. Akan kulakukan. Hai Melon Bread, selamat atas kemenanganmu. Kau lawan yang seimbang. Aku akan bekerja dengan sangat keras agar aku bisa menantangmu lain waktu. Bagaimana menurutmu? Menurutku itu kesepakatan yang bagus. Baiklah, sebaiknya kita pergi. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat jalan, Melon Bread. Ya, karena kau sudah melawan Wilk, bagaimana menurutmu tentang keahliannya? Awalnya aku pikir dia hanya kotak kartun susu yang ceroboh dan payah. Setelah itu aku menyadari dia jujur dan baik hati. Tapi aku tidak yakin dia akan jadi penata rambut. Apa kau yakin? Hah? Tidak sepertimu. Wilk awalnya tidak menggunakan bor di babak pertama. Dia malah gunakan gunting karena dia pikir kelapa itu adalah kepala si klien. Tapi itu... Lalu di babak kedua, seperti yang kau tahu, Wilk cukup baik hati untuk membantu lawannya. Bagaimana bisa tahu? Tidak mungkin kau memilih untuk kembali bersama-sama. Di babak terakhir, Wilk bisa saja selesai menumpuk buah dengan cepat seperti yang kau lakukan. Tapi dia butuh waktu lebih lama karena dia mencoba membuat desain yang berarti. Ini, coba lihat. Anak itu membuat patung anak-anak 100 tingkat. Hasil dari pertandingan ini tidaklah penting. Tapi bagaimana respon kalian setelah pertandingan, entah kalian kalah atau menang? Kau memenangkan pertandingan ini dengan adil dan jujur. Tapi kau ingin tahu siapa yang akan menang lain waktu. Akhirnya aku berhasil. Waktunya pergi. Master Bread, kau menungguku selama ini ya. Kau adalah yang terbaik. Aku tidak menunggumu. Aku hanya tertidur sebentar. Master Bread, tunggu aku. Aku datang.